Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini kok pada menghadap ke pintu, ada apa ya? Komisi Basul Masail Maudu'iyah membahas 3 materi, yaitu badan hukum sebagai subjek hukum dalam pandangan Islam. Yang kedua, kedaulatan rakyat atas tanah. Dan yang ketiga, ODGJ apakah sebagai subjek hukum atau tidak. Karena waktunya cukup terbatas, saya menyampaikan fi halatil ikhtirar, tidak fi halatil ikhtiar, maka izinkan saya untuk menyampaikan secara lebih singkat. Apakah badan hukum sebagai subjek hukum atau tidak? Kita tahu bahwa mahkum ali di dalam usul fikih itu adalah al-mukallaf alladhi yata'allaku al-hukmu bifi'lihi. Karena manahum taklif itu adalah wal aql. Itu sebabnya badan hukum disebut saksiyah i'tibariyah. Kenapa disebut saksiyah i'tibariyah? Li'annahu laisa saksan walakinnahu yu'tabaru saksan. Dia bukan individu, dia bukan person, tapi yu'tabaru saksan. Badan hukum disebut dengan saksiyah ma'nawiyah li'annahu laisa mahsusan walakinnahu fi makna saksin mahsus. Badan hukum disebut saksiyah takdiriyah li'annahu laisa saksan walakinnahu yuqaddaru biqaunihi saksan. Makanya badan hukum tidak bisa sepenuhnya sama dengan manusia sebagai subjek hukum. Narasi singkatnya begitu, kelengkapannya ada di dalam jawaban yang sudah disediakan melalui buku-buku yang beredar di tas Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kedaulatan rakyat atas tanah. Kita tahu bahwa tanah ini la yazidu wa la yanqus. Tanah yang kita miliki ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-ardu mutanahiyah wan nasu ghairu mutanahiyah. Tanah ini terbatas sementara manusia yang potensial memiliki tanah itu ghairu mutanahiyah, tidak terbatas. Karena manusia di dalam Islam memiliki mandat untuk eksploitasi dan memiliki mandat untuk konservasi. Wal arda wada'aha lil anam. Wa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi negara bukan memiliki tanah tapi menguasai tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sebabnya kita punya prinsip daruriyatul ardi lil insan, hak warga negara manusia untuk memiliki tanah. Problemnya adalah mas'uliyatud daulah an saddi hajatil insan lil ard. Bagaimana tanggung jawab negara untuk memenuhi hak dasar bagi manusia untuk memiliki tanah itu. Itu panjang pembahasannya. Tadi kita merumuskan yang disebut dengan fiqhul ardi, teologi tanah. Yang ketiga, pandangan fikih Islam tentang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, yang dibedakan dengan orang dengan masalah kejiwaan. Apakah orang ODGJ itu mukallaf atau tidak? Apakah dia memiliki ahliyatul ada atau tidak? Karena ODGJ itu cukup beragam, maka penentuannya sangat tergantung pada berat dan ringannya gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang. Bisa saja ada ODGJ yang faqidu ahliyatil ada, sama sekali tidak memiliki ahliyatul ada. Bisa saja sekedar naqisu ahliyatil ada, kurang sempurna memiliki ahliyatul ada. Dan dalam konteks tertentu bisa memiliki ahliyatul ada yang kamilah. Saya kira itu matannya
Syarahnya ada di dalam buku. Tim perumus Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Masdar Farid Masmudi, Kiai Haji Subhan Ma'mun, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Nyai Hajjah Zannuba Arifah Hafsa Abdurrahman Wahid, Kiai Jadul Maula, Kiai Darul Azka, Dr. Hamami Zada, Dr. Syafiq Hasim, Dr. Nur Rofi'ah, Dr. Agus Nilmada Azmi, Kiai Haji Mahbub Ma'afi, Abdul Muqsid Ghazali. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum